Manga ini memberitahu kita semua apa itu kedengkian yang sebenarnya. Dan juga manga ini tuh agak ngeri ya coy. Jadi harap waspada lah ya. Nah, jadi ceritanya tuh ada seorang anak kuliahan yang nama dia tuh Urashima Eiji, MC kita nih ya. Dia tuh cuma seorang cowok biasa yang lagi pengen nikmatin masa mudanya gitu coy. Kayak cowok kuliahan pada umumnya lah. Nah, tapi semua ini tuh berubah ketika ada hari dia tuh abis pulang main sama teman-temannya. Dan di malam ini tuh gak ada sesuatu yang aneh. Dia cuma ngelakuin rutinitasnya kayak biasa. Tapi waktu dia bangun tidur, gak tahu kenapa tiba-tiba ada seorang cewek di kamarnya si Eiji. Yang udah pasti ini tuh bikin si Eiji tuh kaget lah ya pastinya. Dia juga heran kenapa dia gak pakai baju. Yang padahal kemarin dia pakai ya kan harusnya. Jadinya si Urashima tuh nanya lah ke cewek ini. Urashima tuh MC kita ya, Urashima Eiji coy. Jadinya si Eiji tuh nanya ke cewek ini, kenapa kamu ada di sini gitu lah. Tapi yang tambah bingungnya tuh si cewek ini tuh malah nangis. Terus cewek ini juga bilang, pasti kamu marah gara-gara yang kemarin kan katanya. Kemarin apa coba? Dan karena cewek ini tuh harus ke kampus, yang jadinya dia pergi dulu lah ya. Nah, dan udah pasti ini bikin si Eiji tuh bingung parah coy. Soalnya kan kemarin jelas-jelas dia main sama temannya, terus tidur sendirian. Dan ditambah lagi si Eiji tuh tahu kalau cewek ini namanya Yukimura Kyoko. Soalnya sekampus sama dia ya coy. Tapi si Eiji tuh berusaha berpikir positif lah ya. Mungkin aja karena kebanyakan minum waktu kemarin malam, yang jadinya bikin dia tuh gak sengaja nembak si Kyoka gitu. Walaupun gak mungkin juga sampai segitunya sih. Dan di sini si Eiji tuh masih bodo amat. Karena yang terpenting dia bisa pacaran sama cewek cantik. Udah gitu doang. Tapi dia belum tahu kalau sekitarnya juga jadi ada yang aneh cuy. Karena waktu dia mau OTW ke kampus juga, dia gak sengaja nyenggol preman di kampusnya. Yang bikin si Eiji tuh panik lah ya. Dan yang anehnya tuh si preman kampus ini tuh malah salam ke si Eiji sambil bilang kalau misalnya Bang Urashima butuh bantuan, panggil dia aja katanya. Yang udah pasti si Eiji yang ngeliat ini tuh tambah heran. Kenapa bisa preman yang ditakuti di kampusnya tiba-tiba dia ngehormati si Eiji gitu. Dan bahkan temannya si Eiji tuh muji dia karena udah naklukin preman di kampusnya. Teman si Eiji ini tuh namanya Kashiwagi. Jadi si Kashiwagi tuh cerita kalau Eiji berantem tuh dikarenakan dia nyelamatin si Kyoka dari godaan preman itu gitu. Dan karena hal ini tuh jadi makin aneh ya coy. Soalnya si Eiji tuh gak inget apa-apa tentang hal itu ya kan. Yang bikin si Eiji tuh nanya lagi ke temannya untuk mastiin kalau kejadian dia berantem itu waktu kapan gitu. Dan waktu dikasih tahu, dia kaget karena ternyata kejadiannya itu 3 hari yang lalu. Tunggu dulu, bukannya sekarang itu 24 Oktober ya? Gitu kata si Eiji. Soalnya dia tuh bingung coy, 3 hari yang lalu mana ada dia berantem gitu. Dan yang gak disangka-sangkanya tuh, temannya tuh ngasih tahu kalau sekarang itu tanggal 27. Ini aneh sih. Kenapa bisa si Eiji gak inget apa-apa tentang kejadian dari tanggal 24 sampai 26? Yang itu artinya ini tuh ada 2 kemungkinan ya coy. Antara dia amnesia, lupa ingatan, atau dia ngelompatin waktu ke 3 hari yang akan datang gitu. Tapi ini tuh cuma pemikiran si Eiji doang sih, belum tentu benar. Dan waktu dia lagi mikirin hal ini tuh secara serius ya, tiba-tiba ada seorang cewek yang datang untuk ngagetin si Eiji. Nama cewek ini tuh Rei. Si Rei itu pernah sekelas beberapa kali sama si Eiji ya coy. Yang jadinya mereka berdua tuh saling kenal gitu. Dan juga yang anehnya tuh cewek ini cuma ngeliatin kelakuan si Eiji doang. Nah, gak lama kemudian waktu si Eiji tuh mau pergi, entah apa maksudnya si Rei itu bilang gini coy. Bagus, ini Eiji yang normal katanya. Dan si Eiji yang dengar ini tuh dia gak paham sama perkataannya si Rei tadi. Dia cuma kaget kalau Rei bisa ngomong juga ternyata. Tapi kemungkinannya sih ini tuh ada hubungannya sama keanehannya si Eiji lah ya. Yang tiba-tiba dia ngelompatin 3 hari itu coy. Dan sewaktu pulang kuliah, di sini Eiji sama Kyoka itu ngedate lah ya, belanja bareng.
Terus juga pergi ke kafe sambil ngomongin hal yang indah lah, anjay. Walaupun si Eiji tuh gak inget sih coy tentang awal pertemuan mereka, tapi kebahagiaan ini juga udah lebih dari cukup. Dia berharap kalau hari-hari yang kayak gini tuh bisa terus berlanjut. Dan disitulah si Eiji sadar kalau semisalnya nih ya Kyoka bakal ada terus di sampingnya, mau gimana pun dia harus ngungkapin rahasianya gitu. Nah, dan gak lama kemudian si Eiji tuh bilang kalau ayahnya adalah seorang penewas berantai coy. Serial killer katanya. Siapa sangka sih, si Eiji tuh udah bertekad kalau hal ini bisa aja bikin si Kyoka tuh ngejauh darinya. Tapi di satu sisi lain juga dia harus ungkapin hal ini. Dan si Kyoka yang dengerin itu dia diam dulu coy. Dan gak lama setelah itu dia lega katanya. Karena sekarang Kyoka jadi tahu alasan kenapa semenjak mereka pacaran si Kyoka tuh jadi sering didatangi sama reporter. Dan juga di kampusnya banyak rumor yang aneh tentang Eiji gitu. Tapi menurut si Kyoka tuh itu gak penting. Karena ayahmu adalah ayahmu dan kamu adalah kamu, kata Kyoka. Dan si Eiji yang dengar perkataannya si Kyoka, dia tuh nangis ya coy. Ya udah pasti dia bahagia lah ya, karena ketemu sama pasangan yang bisa nerima dia apa adanya gitu. Dan selain si Kyoka, orang yang bisa nerima keberadaannya si Eiji ini tuh ada lagi, yaitu kedua orang tuanya si Eiji yang sekarang, atau lebih tepatnya sih orang tua angkatnya. Nah, dan di sini mulai serius nih ya coy. Jadi ayah asli si Eiji tuh kan penewas berantai. Namanya Machino Makoto atau lebih dikenal LL. Jadi coy, kalau ada orang yang tewas di tangannya ayahnya si Eiji, itu udah pasti dia bakal mengenaskan ya. Badannya dipaku lah, terus dibakar. Dan sampai akhirnya ayahnya si Eiji ini tuh mengakhiri hidupnya sendiri 15 tahun yang lalu. Nah, tapi beberapa hari yang lalu ya coy, polisi nemuin ada seseorang yang tewas dengan cara persis kayak yang LL lakuin. Tapi yang jadi masalahnya tuh LL udah gak ada ya kan. Dan polisi ini tuh yakin kalau LL kembali lagi, comeback. Dan besoknya balik lagi ke si Eiji nih ya. Waktu dia bangun tidur, dia punya janji untuk ngedate bareng Kyoka. Dan lagi-lagi ini tuh sesuatu yang gak diingat sama si Eiji ya coy. Ya udahlah, pokoknya di sini mereka berdua tuh ngedate lah ya. Dan sampai akhirnya ada momen ketika mereka berdua tuh mau menyatu bersama. Ya yang begituan lah pokoknya. Dan hal ini yang bikin si Eiji tuh sadar kalau ternyata dia ngelewatin hari lagi. Kenapa si Eiji bisa tahu? Karena si Kyoko tuh bilang kalau mereka berdua udah ngelakuin ini kemarin. Yang padahal si Eiji tuh gak ingat sama sekali. Dan karena hal itu mereka berdua tuh gak jadi begituannya lah. Soalnya si Eiji yang nolak gak mau. Nah waktu itu kan dia ngelewatin 3 hari. Tapi kali ini dari 30 Oktober ke 2 Oktober. Yang berarti 4 hari dia gak ingat apa-apa coy. Kalau dibiarin gini aja udah pasti bakal bahaya ya kan. Karena ini bisa ngerusak kehidupannya pastinya. Dan waktu dia lagi mikirin cara ngatasi hal ini, waktu di kampus, tiba-tiba Rei datang lagi. Dia ngasih tahu kalau ada sesuatu yang aneh di dalam diri Eiji katanya. Dan alasan kenapa si Rei itu tahu hal ini karena selama ini dia selalu ngawasin si Eiji ya coy. Dan hasil dari pengamatannya si Rei, akhirnya si Rei itu jadi tahu kalau ternyata si Eiji tuh punya kepribadian ganda. Orang yang personalitinya tuh beda-beda itu coy, tahu kan? Dan si Rei ngasih nama sisi lain Eiji itu dengan sebutan B1. Di sini si Rei itu ngasih peringatan ke si Eiji kalau dia gak ngelakuin sesuatu sama kepribadian gandanya, udah pasti bakal ada akibatnya katanya. Sesuatu yang buruk bakal terjadi. Jadi masuk akal lah ya alasan kenapa si Eiji tuh ngelompatin hari mulu. Ya karena sisi lain si Eiji yang ngegantiin dirinya gitu. Dan singkatnya di sini si Eiji tuh udah nerima lah kalau dia tuh punya kepribadian ganda singkatnya. Nah tapi dia gak percaya kalau si B1
atau sisi lainnya itu bahaya. Dia belum percaya sama perkataannya si Rei tadi gitu. Soalnya kan yang udah ngelindungi Kyoka dari preman, ya kepribadian gandanya ya kan. Yang jadinya si Eiji tuh pengen bikin si Biwan tuh jadi temen aja lah katanya. Tapi apakah itu keputusan yang tepat? Soalnya gak lama setelah itu ya coy, waktu si Eiji tuh lagi mikir, tiba-tiba ada uang yang jatuh dari lemari 10.000 yen atau 1 jutaan lah ya kalau dirupiahin. Dan karena si Eiji tuh penasaran kenapa bisa uang segede ini tuh jatuh dari lemarinya gitu. Yang jadinya si Eiji tuh ngecek lemari ini lah ya. Dan si Eiji yang ngeliat lemari ini tuh kaget coy. Karena di situ ada uang sebanyak ini bejir. Yang udah pasti ini tuh ulah si Biwan ya kan. Tapi dia gak paham tujuan si Biwan untuk ngelakuin ini tuh apa gitu. Dan semua ini tuh jadi semakin jelas waktu si Eiji ngeliat ada tongkat bisbol yang udah bengkok. Yang bikin si Eiji tuh nyimpulin lah kalau Biwan itu sosok yang jahat. Dan besoknya waktu si Eiji tuh kuliah ya coy, dia khawatir kalau apa yang Biwan lakuin itu bisa bikin dia dapat masalah. Makanya dia pakai pakaian yang kayak gini, sus banget sih. Dan satu hal yang pasti nih ya, yang bisa ngebedain antara Eiji sama Biwan itu gak tahu kenapa cuma Rei doang. Bahkan pacarnya ya, si Kyoko itu gak sadar kalau si Eiji tuh punya kepribadian ganda gitu. Yang udah pasti ini aneh ya kan. Nah, dan waktu dia mau nyari si Rei untuk nanyain hal ini, tiba-tiba ada 2 orang yang datang nyamperin si Eiji sambil nunjukin benda ini di sakunya. Polisi. Jadi singkatnya, polisi ini tuh mau ngajak si Eiji untuk ngobrol-ngobrol lah ya coy. Nah, waktu mereka tuh udah pindah tempat, di sini polisi tuh nanyain tentang apa yang Eiji lakuin waktu tanggal 16 Oktober atau 3 minggu yang lalu. Hari ketika si Eiji tuh belum ngalamin kepribadian gandanya. Yang padahal dia ngiranya tuh polisi mau nanyain tentang apa yang Biwan lakuin ngambil uang ya kan. Dan setelah si Eiji tuh beres cerita, polisi ini tuh nunjukin sebuah foto dan bilang, "Apa kamu kenal wanita ini?" katanya. Gak kenal," gitu kata si Eiji. "Oh, gak kenal ya. Tapi menurut investigasi kami, wanita ini pacar kamu," katanya. What the hell? Dan karena si Eiji tuh beneran gak kenal ya coy, yang jadinya dia tuh ngebantah lah kalau cewek ini tuh pacar dia gitu. Dan polisi ini tuh ngejelasin kalau nama cewek yang ada di foto ini tuh Hatanaka Yoko. Dia orang yang dinyatakan tewas 4 hari yang lalu, yang mengenaskan itu. Ingat kan pastinya cuy. Dan udahlah, di sini polisinya tuh pamit dulu lah ya. Soalnya untuk awalan mereka tuh pengen ngasih tahu ini ke si Eiji. Yang berarti polisi tuh udah bener-bener curiga lah ya ke si Eiji. Dan gak lama waktu para polisi ini tuh pergi nih ya, gak lama setelah itu juga si Eiji tuh pergi ke toilet nih coy. Dan di situ dia muntah. Soalnya dia sadar kalau ada kemungkinan bisa aja Biwan pertama kali muncul itu bukan yang tiba-tiba dia bangun sama si Kyoko ya coy. Tapi bisa aja hari sebelumnya juga Biwan udah pernah muncul gitu tanpa sepengetahuannya si Eiji. Nah, waktu si Eiji tuh udah beres muntahnya ya, di sini dia tuh mau ambil sapu tangannya lah. Hah? Tapi kok ada noda merah sih? Waktu dibuka pelan-pelan, di situ ada telinga di sapu tangannya si Eiji coy. Dan kalau diperhatiin nih ya, di telinga itu tuh ada anting yang sama kayak yang ada di foto tadi. Yang udah pasti si Eiji panik lah ya coy. Bahkan dia tuh gak nafsu makan sampai beberapa hari gitu. Dan singkatnya, karena si Eiji tuh gak mau kalau Kyoka terlibat dari masalah ini, yang jadinya dia berniat untuk mutusin si Kyoka. Ya walaupun ini tuh agak menyakitkan untuk mereka berdua ya coy. Tapi mau gimana lagi ya kan, kalau dia ngebiarin semua ini, udah pasti Kyoko bakal bahaya. Dan gak lama setelah dia mutusin si Kyoka, si Eiji tuh berniat untuk nelepon polisi tentang kepribadian gandanya yang udah newasin Hatanaka Yoko gitu. Soalnya dia punya bukti kuping itu kan.
Tapi waktu dia lagi nelfon, tiba-tiba tangannya gerak sendiri coy. Seakan-akan si Biwan tuh mau nyampein sesuatu ke si Eiji. Dan apa yang mau si Biwan sampein itu ternyata sebuah nama yang bertuliskan Sai. Terus di bawahnya tuh ada nomor telepon. Di situ si Eiji tuh langsung mikir kalau hal ini mungkin aja bisa bikin dia jadi lebih tahu tentang Biwan atau gak tentang siapa yang udah newasin Hatanaka Yoko gitu. Walaupun hal ini bakal ngebawa dia ke sesuatu yang lebih kejam dari Yakuza. Jadi si Eiji tuh ditelepon orang yang ada di nomor ini lah ya coy. Terus gak tahu kenapa orang yang ada di telepon ini tuh kenal si Eiji dan ngajak si Eiji untuk makan bareng gitu. Nah, nama orang ini tuh Sai. Yang udah pasti orang ini tuh kenalan si Biwan ya kan. Soalnya dia tuh berterima kasih perihal sesuatu yang si Eiji itu gak tahu. Nah, perlu kita tahu dulu kalau Sai Yashiro dia tuh ketua dari organisasi ini coy. Dan nama dari organisasi ini tuh Sekal. Dan gak tahu kenapa si Eiji tuh jadi anggota Sekal juga gitu. Bahkan member eksekutif di Sekal pada senang dengan adanya si Eiji. Iya, soalnya dia tuh kan anak dari seorang penewas berantai ya kan. Nah, tapi nih ya, di organisasi ini sekarang lagi ada masalah yang serius. Dan si Sai itu bilang, di antara kita para member eksekutif ada seseorang yang mengkhianati Sekal katanya. Dan pengkhianat ini tuh mukul anggota Sekal pakai tongkat bisbol. Terus juga ambil uang organisasi sebanyak 60 juta yen atau 6 miliaran lah kalau dirupiahin ya. Si Eiji di situ langsung keinget sama uang di lemarinya sih coy. Iya, soalnya ini tuh udah pasti ulahnya si Biwan. Tapi yang jadi masalah si Eiji, orang yang ngambil uang organisasi itu ada 2 orang coy. Tapi si Eiji gak tahu siapa yang udah kerjasama untuk nyuri uang sama si Biwan gitu. Dan syukurnya Sai, si bro satu ini, dia belum punya petunjuk tentang siapa pengkhianatnya. Jadi si Eiji untuk sekarang masih aman lah ya, walaupun tremor parah sih. Dan di satu sisi lain, polisi udah nemuin bukti dari CCTV kalau Eiji sama Hatanaka Yoko itu pernah ketemu. Tapi ini udah jelas si Biwan ya coy. Dan waktu Eiji tuh pulang, sekarang dia jadi tahu beberapa hal tentang Yoko yang dia ternyata seorang prostitut atau pelacur, ya itulah. Tapi dia kerja yang begituan tuh bukan karena dia yang mau ya coy, tapi karena diancam sama si Sai. Tapi tetap meskipun gitu, dia belum tahu siapa sebenarnya yang udah newasin Hatanaka Yoko. Kalau dia masih aja gak tahu pelakunya ya coy, ya udah pasti si Eiji gak bisa ngelak dari polisi. Dia gak bisa cari pembenaran kalau dia bukan orang yang udah newasin Hatanaka Yoko gitu. Dan gak tahu kenapa di saat yang kayak gini nih, si Rei itu datang sambil ngagetin si Eiji. Dan karena si Eiji tuh lagi gak ada waktu untuk ngeladenin kelakuannya si Rei, yang jadinya dia tuh mau pergi lah ya. Tapi tiba-tiba si Rei itu bilang ke si Eiji, kayaknya gak ada pilihan lagi untuk ngelaporin hal ini ke polisi katanya. Hah? Apa coba Jeng? Adek Rei nunjukin foto ini ke si Eiji coy. Adek Rei. Yang bikin si Eiji tuh kaget, kenapa bisa Rei punya foto ini gitu. Ya karena semalam dia nyelinap ke apartemennya si Eiji. Dan di situ dia nemu uang dan juga tongkat besi yang berlumuran darah ini. Stalker. Tapi ini bakal jadi masalah serius sih. Soalnya kalau si Eiji gak turutin apa kemauannya si Rei, udah pasti dia bakal ngelaporin ini ke polisi ya kan. Yang jadinya mau gak mau si Eiji tuh harus turutin apa kata cewek ini. Dan kemauannya si Rei, dia tuh pengen ngikutin Eiji kemanapun dia pergi. Waduh, walaupun ini tuh keputusan yang berat untuk si Eiji ini ya, karena dia gak mau untuk ngelibatin orang lain gitu. Tapi si Eiji tuh ngebolehin si Rei lah untuk ikut sama dia. Jadi tujuan pertama si Eiji tuh dia pengen datang ke hotel, tapi bukan untuk yang aneh-aneh nih ya. Jadi alasan dia datang ke tempat ini tuh untuk ketemuan sama orang yang udah dipastiin kalau orang itu tuh kenal sama Hatanaka Yoko.
Nama cewek ini tuh Tante Nami ya coy. Dan waktu ketemu sama si Eiji, gak tahu kenapa dia tuh tiba-tiba nendang bijinya. Tapi gak lama kemudian dia nangis. Dan gak lama setelah itu, si tante ini tuh cerita kalau Yoko dia tuh seseorang yang gak tertarik sama apapun yang ada di sekitarnya. Dan hal ini tuh bikin Yoko spesial kata si tante. Nah, dan semenjak Yoko ketemu sama si Eiji, atau lebih tepatnya Biwan, dia jadi lebih sering senyum dan bahagia katanya. Jadi di sini diceritain kalau Biwan itu pernah ngomong kayak gini ke Yoko. Kalau kamu lelah dengan kehidupanmu, datanglah padaku katanya. Dan karena hal itulah Yoko tuh jadi jatuh cinta sama Biwan lah ya. Tapi ini tuh jadi sesuatu yang bikin Seiji tuh bingung sih cuy. Karena besar kemungkinannya ya, yang udah newasin Yoko itu bukan Biwan ya kan harusnya. Jadi Seiji tuh nanyalah ke si tante tentang siapa yang udah newasin Yoko. Dan si tante ini tuh jawab lah, di tanggal 16 ketika Yoko dinyatakan hilang nih ya, harusnya si tante sama Yoko tuh ada janjian untuk ketemuan katanya. Tapi karena Yoko waktu itu tuh ada pelanggan yang jadinya dia gak bisa ketemuan dulu katanya. Nah, dan disitulah Yoko gak bisa dihubungi lagi. Yang itu berarti si pelanggan terakhir itulah yang udah newasin Hatanaka Yoko coy. Dan gak lama setelah itu, Rei sama Eiji itu bikin rencana untuk ngedapetin informasi tentang siapa pelanggan itu gitu. Dan kita juga harus tahu dulu ya cuy, kalau Hatanaka Yoko kerja yang begituannya tuh di suatu tempat klub malam yang bernama Lowe's. Tempat dimana waktu si Eiji sama member Skal tuh makan-makan cuy. Dan Lowe's ini tuh sebuah perusahaan yang dimiliki oleh organisasi Skal. Nah, sekarang kepingan puzzle udah mulai terhubung sih. Dan udah pasti ini tuh bakal jadi sesuatu yang risikonya gede banget lah ya. Ditambah lagi si Eiji tuh semalam belum tidur coy. Soalnya setiap ganti kepribadian nih ya, antara Eiji sama Biwan, itu selalu pemicunya tuh tidur ya kan. Makanya untuk nyegah hal itu terjadi, si Eiji tuh gak akan tidur dulu sebisa mungkin. Dan sampai di mana si Eiji tuh masuk lah ya ke tempatnya, klub malam ya. Dan di situ tuh cuma ada 2 member eksekutif, yang jadinya si Eiji tuh nanya lah, Bang Sai lagi kemana ya? Dan beliau satu ini tuh jawab kalau Sai lagi dipanggil sama polisi untuk ditanyai tentang kematian Hatanaka Yoko. Dan karena ketua Skal itu lagi gak ada, yang jadinya ini tuh kesempatan yang bagus untuk Eiji lakuin rencananya ya kan. Makanya waktu para member yang lain tuh lagi lengah, si Eiji tuh cari kesempatan untuk nyamar. Dan dimulailah rencana untuk nyari informasi tentang siapa Hatanaka Yoko. Di sini si Eiji tuh dibantu sama Dede Rei ya coy, untuk nyelinap ke ruangan rahasianya Skal. Dan singkatnya si Eiji tuh berhasil lah ya untuk masuk ke ruangan office, tempat dimana semua hal penting ada di sini. Nah, semisal si Eiji tuh ketahuan masuk ke tempat penting ini, udah pasti si Eiji tuh gak akan bisa lolos gitu aja coy. Karena selain member eksekutif, kalau ada yang masuk ke sini, itu bakal dianggap pengkhianat lah pokoknya. Nah, kita lanjutin lagi yang tadi nih ya. Waktu dia nyelinap ke ruang office, di sana dia ngelihat ada sebuah laci yang terkunci. Kelihatannya penting banget sih. Yang jadinya si Eiji tuh ngasih tahu ke Rei kalau ini satu-satunya locker yang ada kunci fisiknya katanya. Kenapa dia bilang gitu? Karena barang penting yang ada di tempat ini tuh gak pakai kunci, tapi pakai pin gitu. Yang dimana kalau mau dibobol itu udah pasti ngebutuhin waktu yang lama ya kan. Keburu ada yang datang. Yang jadinya Rei itu ngasih tahu satu-satunya cara untuk ngatasi situasi ini yaitu pakai teknik ngelelehin lubang kuncinya, pakai cairan kimia gitulah pokoknya. Nah, tapi untuk ngelakuin cara ini tuh resikonya gede banget sih coy. Karena masalahnya kalau dia ngelelehin kuncinya ya, udah pasti bakal ninggalin bekas yang dimana itu bakal ngebuat member lain sadar kalau kuncinya tuh dibobol gitu. Dan meskipun Seiji tuh tahu hal ini, dia tetap lakuin rencananya. Dan singkatnya Seiji tuh berhasil lelehin lubang kuncinya, terus berhasil kabur lah ya.
Nah, dan barang yang dia ambil itu kartu memori yang isinya di situ ada foto Hatanaka Yoko sama om-om yang nggak dikenal coy. Jadi bisa jadi pelakunya tuh om-om inilah ya. Soalnya foto ini tuh foto terakhir kali Yoko dinyatakan hilang gitu. Dan setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata om-om ini tuh ayah dari anak yang tewas karena penewas berantai. Bentar coy. Jadi simpelnya tuh bapaknya Eiji penewas berantai ya kan. Nah, dan cewek yang ada di foto ini tuh ditewasin sama bapaknya si Eiji coy. Dan yang gak disangka-sangkanya tuh, ayah cewek ini tuh ternyata kenal sama Hatanaka Yoko gitu. Harusnya paham sih. Dan si Eiji tuh beranggapan kalau alasan dibalik ditewasinnya Hatanaka Yoko itu karena balas dendam. Tapi di sini si Rei itu menenangin si Eiji kalau itu cuma kemungkinan doang, belum tentu benar gitu. Jadi kalau mau kita tanyain aja langsung ke orangnya, gitu kata si Rei. Oke lah, besoknya tuh si Eiji langsung pergi ke tempat yang selalu dilewatin om-om itu lah ya. Dan di sini si Eiji tuh belum tidur sama sekali. Pandangan dia juga sampai burem banget cuy. Jadi si Eiji tuh di sini belum tidur selama 40 jam ya. Si Eiji juga ngerasa kalau ini tuh udah batasannya gitu. Nah, dan waktu dia lagi nunggu nih, tiba-tiba ada seseorang yang manggil dia dari belakang. Dan orang itu ternyata orang yang lagi si Eiji tungguin coy. Si Om. Siapa sangka kalau nih orang yang manggil si Eiji duluan ya kan. Yang bikin si Eiji tuh kaget lah ya pastinya. Dan si Om ini tuh bisik-bisik ke si Eiji. Ngapain kamu kesini? Bukannya kita udah sepakat jangan ketemuan dulu kan? Gitu katanya. Terus dia bilang lagi, apa jangan-jangan mereka udah tahu kalau kita pelakunya? Waduh, pelakunya. Di situ juga Eiji langsung panik. Dia takut kalau ternyata dia yang udah newasin Hatanaka Yoko gitu. Tapi syukurnya maksud si om-om ini tuh tentang mereka yang nyuri uang dari Sekal. Yang segepok itu lah ya. Nah, jadi udah bisa dipastiin juga lah kalau B1 sama Om ini tuh saling kenal sebelumnya ya kan. Dan kita juga dikasih tahu awal mula ketemunya B1 sama Om ini. Biar gak pusing, nama Om ini tuh Shibarashi Souto ya coy. Nah, jadi ada hari ketika Om Shibarashi itu mau ketemuan sama Hatanaka Yoko di hotel. Tapi di hari itu juga B1 muncul dan nyekik si Om. Jadi waktu itu tuh si Om dijebak lah ya sama mereka berdua. Dan di sini B1 tuh marah lah pokoknya. Soalnya Yoko diikutin sama om-om ini gitu. Tapi Om Shibarashi ini tuh ngejelasin lah kalau dia ngikutin Yoko itu dikarenakan dia lagi nyelidiki organisasi Skal katanya. Organisasi yang udah newasin anaknya ya cuy. Udah pasti kalian inget kan kalau si Om tuh punya anak, tapi dia udah ditewasin sama bapaknya si Eiji gitu. Dan balik lagi ke yang tadi nih. Di sini Om Shibarashi tuh berniat untuk kerjasama sama si Eiji. Walaupun dia gak tahu kalau Eiji tuh anaknya LL sih, yang udah newasin anaknya ya. Tapi ya udahlah ya. Dan Om Shibarashi juga bilang kalau waktu itu dia gak sengaja lihat Hatanaka Yoko yang diseret sama Sayashiro. Wow, ketua anggota sekali itu cuy. Nah, dan tiba-tiba gak tahu kenapa si Eiji tuh dapat SMS dari temannya. Terus waktu dibuka SMS-nya apa? Di video itu tuh ada si Sai yang lagi ngancem temannya si Eiji coy. Hah, ada apa ya kan? Ya udah pasti karena lubang kunci yang dia lelehin. Ketahuan ya coy sama anggota Skal. Dan singkatnya karena hal itu, si Sai itu marah lah ya. Karena udah nipu dan juga ngehianati dia gitu. Sampai-sampai di video ini tuh dia bilang kalau dia bakal ngancem pacarnya si Eiji sama keluarganya juga. Pokoknya si Sai itu bakal ngancurin orang yang si Eiji sayang gitu. Dan dia berharap kalau ini tuh bakal bikin Eiji paham rasa sakit dari pengkhianatannya katanya. Soalnya kan Eiji tuh anak dari seorang yang si Sai hormati ya coy. Makanya dia bisa sesakit itulah.
Nah, dan gak pakai lama, si Eiji tuh langsung nelpon ayah tirinya untuk nyuruh dia cepet-cepet panggil polisi, biar para polisi tuh bisa jagain keluarganya yang ada di rumah gitu. Walaupun ayahnya si Eiji tuh kebingungan, emangnya ada apa pagi-pagi gini nyuruh panggil polisi katanya. Tapi bapaknya si Eiji tuh nurut dan juga percaya lah ya untuk panggil polisi. Pokoknya waktu si Eiji tuh udah beres nelepon ayahnya, sekarang si Eiji tuh giliran dia nelepon pacarnya, si Neng Kyoka ya, mantannya sih. Ya tapi karena Kyoka dalam bahaya, si Eiji gak bisa tinggal diem doang ya kan. Di sini si Eiji tuh telepon sambil OTW ke kampusnya Kyoko. Nah, dan waktu ditelepon, sayangnya gak tahu kenapa teleponnya tuh gak diangkat coy. Yang jadinya dia tuh mau gak mau cuma bisa ngirim pesan doang ke Kyoka sambil OTW ke kampusnya gitu. Dan gak lama setelah itu, penglihatannya si Eiji tuh udah mulai gak karuan. Dia udah mulai kehilangan kesadarannya coy. Efek dari dia gak tidur selama 2 hari udah mulai kerasa sih. Dan satu-satunya cara untuk ngatasi hal ini yaitu rasa sakit. Jadi dia ngelukain tangannya pakai kayu ya coy, biar dia bisa tetap sadar gitu. Dan di satu sisi lain, Kyoko lagi belajar di kampusnya. Jadi makanya dia gak jawab teleponnya dari si Eiji. Dan barulah waktu si Kyoka tuh mau pulang, dia ngeliat ada panggilan tak terjawab dari si Eiji coy. Dan waktu si Kyoka tuh mau nelpon balik, tapi sayangnya di sana udah ada si Sai yang nungguin si Kyoka pulang. Dan walaupun gak lama setelah itu Eiji datang nih ya, tapi tetep ya kan dia udah keduluan sama si Sai, 1 langkah lebih dulu gitu. Dan posisi ini tuh yang bikin si Eiji tuh dirugiin pastinya. Karena kalau dia berniat macem-macem ya coy, udah pasti si Kyoka diapa-apain sama si Sai ya kan. Makanya yang sekarang Eiji bisa lakuin, dia cuma bisa nurutin apa perkataannya si Sai doang. Dan di sini si Sai itu takjub sama keputusannya si Eiji yang udah nelpon polisi di 2 tempat yang berbeda katanya. Di kampus ini sama di rumah orang tuanya ya kan tadi coy. Karena kalau salah dikit aja nih, orang tuanya si Eiji udah pasti dalam bahaya. Soalnya anggota Skull udah ada dekat rumahnya gitu, tapi gak bisa masuk, ada polisi. Nah, dan karena di kampus ini tuh bentar lagi bakal ada polisi juga, yang jadinya si Sai itu ngajak si Eiji untuk pindah ke suatu tempat. Kalau gak nurut, udah tahu kan akibatnya apa katanya. Dan demi si Kyoka juga, si Eiji tuh untuk sekarang cuma bisa pura-pura nurut dulu ke si Sai sampai waktunya tiba katanya. Karena di HP-nya si Eiji, dia tuh udah install aplikasi pelacak lokasi. Gak lama kemudian, tangan si Kyoka tuh diikat, terus juga mulutnya dilakban. Nah, pas bagian si Eiji diikat, si Sai itu sadar kalau tangannya Eiji itu terluka. Yang jadinya si Sai itu nakan lukanya Eiji sampai dia tuh teriak kesakitan coy. Dan waktu HP-nya si Eiji tuh diambil sama si Sai, sayangnya si Eiji tuh ketahuan ya coy, karena udah install aplikasi pelacak di HP-nya. Dan karena hal itu HP si Eiji tuh dihancurin sama si Sai, diinjak lah ya. Yang udah pasti ini tuh bikin si Eiji panik. Tapi dia harus tetap tenang, karena gua masih punya itu katanya. Itu apa coba maksudnya? Nah, waktu di dalam perjalanan, si Eiji tuh berniat untuk negosiasi dulu ke si Sai. Dan si Eiji bilang kalau Sai pengen kartu memori ini kan. Soalnya di kartu memori ini isinya sesuatu yang gak boleh dibocorin kata si Eiji. Yang bisa bikin bisnisnya hancur kalau ketahuan polisi gitu. Dan si Sai yang denger yepingannya si Eiji ini tuh, dia malah ketawa coy. Soalnya bagi dia, mau bisnisnya hancur atau apapun itu gak penting selama dia bisa newasin Eiji katanya. Agak sengklek sini orang coy. Dan waktu udah nyampe ke tujuan ya, tempat yang mereka datangi itu sebuah hutan. Hutan yang dimana jarang orang kunjungi. Gak lama kemudian mereka berdua tuh nyampe ke sebuah danau dan ninggalin si Kyoka di dalam mobil. Yang di situ si Eiji tuh dipaksa naik ke perahu sama si Sai. Tapi yang anehnya di perahu ini tuh ada tulang dan juga ini coy, malas gue nyebutnya. Yang itu berarti perahu ini tuh bekas orang sebelumnya ya.
Dan gak lama kemudian si Eiji tuh diikat di perahu ini. Terus juga dilumuri madu sama sisai. Kurang lebih ini tuh kayak hukuman orang zaman dulu lah ya cuy. Dan waktu udah beres dilumuri madu, langkah selanjutnya dia ngasih minum si Eiji madu sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar makhluk ini tuh bisa bertelur dan juga hidup dalam tubuhnya si Eiji. Terlalu jijik sih kalau gue jelasin secara detail ya cuy. Yang pasti kalau Eiji beruntung, dia bakal tewas karena dehidrasi. Tapi kalau lagi sial, mungkin aja bakal butuhin 2 minggu sambil ngerasain penderitaannya katanya. Dan disitu barulah Eiji sadar kalau ini tuh bukan hal yang bisa dianggap remeh coy. Gak lama kemudian dia tuh mikir, kalau dia berakhir kayak gini, gimana keadaan Kyoka nanti? Siapa yang bisa nolongin dia gitu? Di situ juga si Eiji tuh teriak histeris coy. Dan dalam keputusasaan ini, Sisa itu malah nikmatin pemandangan ini. Dia bahagia ngelihat Eiji yang teriak ketakutan. Dan waktu Sisa lagi senang-senangnya nih, tiba-tiba Kyoko mukul dia dari belakang. Sampai kepala Sisa itu bocor lah ya. Tapi kenapa ya Kyoka bisa lolos? Ya karena waktu dia lagi ditinggalin di mobil nih ya coy, dia gak sengaja nemu korek di mobilnya Sisai. Dia pakai korek ini tuh untuk mutusin tali yang ngikat tangannya si Kyoka. Walaupun waktu dia ngebakar talinya, pergelangan tangan dia juga ikut terbakar gitu. Agak kasihan sih ngeliatnya sih cuy. Sampai dia tuh nangis soalnya. Nah, balik lagi ke yang tadi, waktu si Kyoka tuh nolongin Eiji, tangan dia tuh sampai gemeter. Dan gak lama kemudian dia meluk si Eiji sambil nangis. Mungkin dia takut kalau Eiji tuh kenapa-napa sih coy. Dan gak lama abis itu, mereka berdua tuh mau pergi dari sini lah. Dan waktu mereka berdua tuh masuk mobil, si Eiji tuh minta maaf ke Kyoka. Karena bukannya jadi orang yang nyelamatin si Kyoka, tapi malah bikin Kyoka yang nolongin aku katanya. Bahkan sampai bikin tangannya Kyoka terluka. Dan waktu si Eiji tuh lagi minta maaf ke si Kyoka nih ya, dia ngedengar ada suara yang aneh coy. Yang padahal di belakangnya gak ada siapa-siapa. Tapi mungkin ini karena efek dia belum tidur, jadinya halu doang gitu. Bah, tiba-tiba ada tuyul loncat coy. Yang bikin mereka berdua tuh panik. Yang bikin si Kyoka juga gak sengaja nabrak pohon. Dan waktu si Eiji tuh setengah sadar, dia ngelihat si Kyoka yang berdarah di kepalanya. Dan gak lama kemudian si Eiji tuh dicekik, terus digusur keluar sama Sisai. Dan disitu dia tuh langsung bilang ke si Eiji, 5 menit, itu berapa lama waktu yang lu punya untuk hidup katanya. Dan si Eiji waktu di posisi dalam keadaan lehernya dicekik ini, dia jawab coy, ini kemenanganku, kata si Eiji. Dan ternyata bener aja, gak lama setelah si Eiji ngomong gitu, tiba-tiba polisi datang. Yang bikin Sisa itu bingung lah ya. Tapi sebenarnya jawabannya cukup simpel ternyata coy. Karena ternyata di tangannya si Eiji yang luka ini, dia masukin alat pelacak ya coy. Jadi selain dia install aplikasi pelacak GPS ya, dia juga udah sinkronin alat ini tuh untuk sesuai sama yang ada di HP-nya gitu. Dapat alat pelacaknya dari mana? Ya waktu dia lagi OTW ke kampusnya Kyoko. Untuk jaga-jaga pada kemungkinan terburuk lah kalau seandainya si Eiji tuh ketangkap sama Sisai. Nah, dan akhirnya Sisai pun ditangkap sama polisi atas tuduhan penculikan dan juga melukai seseorang. Ditambah lagi mbak polisi ini juga udah punya surat perintah penangkapan ya cuy, dari hilangnya Hatanaka Yoko. Dan waktu Sisai itu udah diurus sama polisi, di sini Kyoka tuh datang ke hadapannya si Eiji sambil megang tangannya. Mungkin si Kyoko tuh lega ya coy, karena sekarang mereka berdua tuh udah benar-benar selamat gitu. Dan waktu si Eiji tuh ngerasain tangannya Kyoko, di situ dia sadar kalau ini mungkin waktu yang tepat untuk ngungkapin sesuatu yang dia pendam. Sesuatu yang selama ini dia gak mau pikirin. Tapi si Eiji tuh gak mau lagi lari dari ini. Dia gak mau kalau kebohongan ini tuh terus berlanjut. Yang akhirnya dia tuh bilang ke Kyoko kalau orang yang Kyoko suka
itu bukan aku," katanya. Wideu, siapa sangka coy. Akhirnya, ya tapi kalau menurut gue itu sih keputusan yang tepat ya untuk ngasih tahu si Neng Kyoko kalau si Eiji tuh punya kepribadian ganda gitu. Ya soalnya agak kasihan juga sih kalau si Kyoko gak tahu apa-apa tentang hal ini ya kan. Karena masalahnya kan waktu si Kyoko pertama kali ketemu sama si Eiji, itu bukan si Eiji ya kan, tapi B1 ya coy. Akhirnya masalahnya terselesaikan juga dah. Ya tapi untuk sekarang sampai sini dulu aja lah ya. Dan kalau kalian mau baca sendiri, ini tuh gue ceritainnya sampai chapter yang 21 ya coy. Dari 96 chapter, panjang juga ya. Tapi mungkin kalau kalian pengen diceritainnya sama gue, bilangnya lah ya. Soalnya nggak tahu kenapa si Kyoka tuh jadi yandere ya coy. Bye.